Bapak, Ibu, Saudara, selamat pagi, Shalom. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini, marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah Tuhan, di mana pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama. Kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kitab Ratapan, pasal yang pertama, ayat 15 dan 16. Saya akan membacakan untuk kita semua. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda, darah itu, seperti orang mengirit memeras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku, karena terlampau kuat si seteru. Bapak, Ibu, Saudara, bagian 2 ayat yang saya baca adalah satu bagian dari perikop tentang suatu ratapan atas keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Kejatuhan Yerusalem terjadi di masa pelayanan Nabi Yeremia. Yeremia diutus Tuhan untuk memberitakan supaya bangsa Israel bertobat dari pemberontakan mereka, tetapi mereka berkeras hati sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke tangan musuh. Inilah hal-hal yang tercatat di dalam kitab Ratapan, di antaranya diungkapkan dalam ratapan yang panjang yang berkata dulunya Yerusalem ramai, tapi sekarang menjadi sepi. Dulu adalah ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Air mata bercucuran, tak seorang pun yang menghibur. Ini satu kesedihan yang luar biasa. Semua teman mengkhianatinya menjadi seteru. Yehuda ditinggalkan penduduknya karena sengsara, perbudakan yang berat, dan di sana sudah tidak aman. Jalan-jalan ke Sion yang tadinya adalah pergi untuk beribadah, menyembah Allah, justru sekarang diliputi duka cita. Sunyi senyap, sedih pedih, dan berkeluh kesah. Lawan-lawan menguasai mereka, dan seteru-seteru mereka berbahagia. Lalu dikatakan kanak-kanak, anak dara, teruna-teruna pergi sebagai tawanan. Bukankah itu masa depan dari umat Israel? Jika generasi muda ada dalam tawanan, betapa suram masa depan suatu bangsa. Bapak, Ibu, Saudara, kemudian ratapan ini juga mengungkapkan bahwa harta benda diberikan sebagai ganti makanan untuk menyambung hidup. Artinya kesulitan, makanan juga terjadi. Kehidupan atau persediaan makanan pokok. Kalau di luar dibinasakan oleh pedang, di dalam oleh penyakit sampar. Bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Yerusalem disebut sangat berdosa dan sangat dalam kejatuhannya. Lalu diakui Tuhanlah yang membuatnya merana karena banyaknya pelanggaran. Segala pelanggaran adalah kuk yang berat melumpuhkan kekuatan. Tuhanlah yang benar karena aku memberontak terhadap firman-Nya. Betapa besar ketakutanku, betapa gelisah jiwaku, hatiku terbolak-balik di dalam dadaku karena sudah melampaui batas aku memberontak. Inilah suatu ungkapan ratapan atas keruntuhan
dan kesunyian Yerusalem. Bapak, Ibu, Saudara, di tengah-tengah ratapan sekalipun, justru di dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23 ada satu ungkapan pengharapan kepada Tuhan. Yaitu dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ini adalah satu pengharapan bahwa Allah yang kita sembah, yang kita muliakan, sekalipun kita bisa jatuh ke dalam berbagai pelanggaran dan dosa, kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan dan rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, yang rindu untuk memulihkan kita dari segala pemberontakan dan pelanggaran kita. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana dengan keadaan kita saat ini? Marilah kita berharap dan beriman kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang paling buruk sekalipun yang mungkin kita sedang alami saat ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan menuntun kehidupan kita untuk setia dan taat kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan yang begitu besar, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua.